Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faik Nur Saidah. Kalian bisa memanggil saya dengan Bu Faik. Nah, di kelas kalian saya mengajar mata pelajaran matematika. Selanjutnya, hal apa yang harus dipersiapkan sebelum belajar? Yang pertama yaitu tentu saja berdoa. Silahkan kalian terlebih dahulu berdoa secara khusyuk supaya pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan kalian dapat menerima pembelajaran dengan baik sehingga nanti ilmunya bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan. Selanjutnya, kalian silahkan mempersiapkan yang pertama buku peta atau buku tulis, yang kedua buku paket, dan yang ketiga alat tulis. Nah, karena kalian belum mendapatkan buku paket, nanti akan saya berikan link buku paket yang berupa PDF sehingga kalian untuk sementara bisa belajar dari situ. Nah, untuk yang kita pelajari pertama yaitu mengenai pecahan. Bab pertama itu pecahan. Nah, mungkin kalian di kelas 4 sudah mengenal apa itu pecahan, sudah mengenal beberapa materi mengenai pecahan. Nah, untuk di kelas 5 ini lebih dalam lagi pembahasan mengenai pecahan. Nah, untuk pembelajaran pertama pada hari ini kita akan membahas mengenai penjumlahan pecahan serta pengurangan pecahan. Nah, di sini ada beberapa contoh bentuk yang dibagi. Di sini ada persegi panjang, ada lingkaran, di sini juga ada persegi panjang. Persegi panjang pertama dibagi menjadi 2. Nah, yang diarsir, bagian yang diarsir ada 1. Dari 2 bagian ini yang diarsir ada 1. Berarti ini dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 1/2. Sedangkan yang bagian lingkaran ini dibagi menjadi 4. Yang diarsir ada 1, sehingga bagian ini dapat kita nyatakan dengan 1/4 bagian. Selanjutnya di sini ada persegi panjang dibagi menjadi 8 bagian. Nah, di sini yang diarsir ada 4 bagian sehingga yang diarsir ini dapat kita nyatakan dengan pecahan yaitu 4/8 bagian. Nah, setelah sudah mengetahui cara membaca bentuk-bentuk seperti ini yang diarsir, selanjutnya kalian pasti sudah tahu ini. Jadi bagian yang di atas ini, angka yang di atas ini disebut pembilang, sedangkan angka yang di bawah ini disebut penyebut. Jangan sampai lupa dan jangan sampai terbalik ya. Yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Nah, selanjutnya menyederhanakan pecahan. Tadi contohnya ada bentuk 4/8. Di sini ada 2/4, ada 6/9. Ini dapat kita sederhanakan menjadi angka yang lebih kecil. Tetapi sebenarnya sama saja, 2/4 dan 1/2 ini sama saja. Nah, kenapa kok disederhanakan? Ini supaya lebih membantu dalam kalian menghitung supaya tidak terlalu besar angkanya. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Cara menyederhanakannya di sini contohnya ada pecahan 2/4. Nah, 2/4 ini kalau mau disederhanakan, itu bagian pembilang harus dibagi dengan angka yang sama dengan bagian yang bawah. Jadi, dengan bagian penyebut. Jadi, misalkan pembilangnya kita bagi dengan angka 2, maka yang penyebutnya juga harus kita bagi dengan angka 2. Jadi di sini 2 bisa dibagi 2 bisa, hasilnya 1. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sehingga 2/4 ini dapat kita nyatakan dengan 1/2, sama saja. Hanya saja yang 1/2 ini lebih sederhana. Contoh lagi 4/8 dapat kita sederhanakan. Yang atas 4 dapat kita bagi 4, yang bawah 8 juga bisa kita bagi 4. Berarti hasilnya 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2, sehingga 4/8 juga dapat dinyatakan dengan 1/2. Selanjutnya 6/9. 6 bisa kita bagi berapa ya yang sama dengan 9? Ternyata 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2, 9 dibagi 3 hasilnya 3, sehingga 6/9 ini dapat kita nyatakan dengan 2/3.
Nah, kalau kalian sudah memahami mengenai menyederhanakan pecahan, selanjutnya di sini ada contoh. Edo membawa buah melon 1/8 bagian. Nih 1/8. Edo membawa 1/8. Sedangkan Benny membawa melon 1/2 bagian. Ini setengah bagian melon, sama-sama bawa melon. Nah, mereka akan menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Kalau mau digabungkan berarti dijumlahkan. Bagaimana caranya? Nah, ini soal cerita tadi dapat kita tulis dengan kalimat matematika seperti ini. 1/8 ditambah 1/2. Bagaimana caranya? Nah, Bu, apakah sama dengan penjumlahan biasa? Yaitu langsung dijumlahkan. Misalkan yang atas mau saya jumlahkan, Bu, 1 plus 1 tambah 1 hasilnya 2. Yang bawah juga mau saya jumlahkan, Bu, 8 ditambah 2 hasilnya 10. Jadi hasilnya 1/8 ditambah 1/2 itu 2/10. Apakah cara ini benar? Jawabannya cara ini salah. Kenapa kok salah? Karena penjumlahan pecahan tidak sama dengan penjumlahan biasa. Jadi dalam penjumlahan pecahan penyebutnya harus sama. Sedangkan di sini penyebut pecahan yang pertama penyebutnya 8, sedangkan pecahan yang kedua penyebutnya 2, sehingga penyebut mereka belum sama, sehingga tidak boleh langsung dijumlahkan. Berarti tidak boleh ya dijumlahkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Sangat tidak boleh, itu salah. Nah, bagaimana caranya, Bu? Nah, caranya yaitu misalkan di sini ada contoh 2/3 ditambah 1/4. Penyebutnya masih belum sama. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut. Di sini penyebutnya 3 dan 4, sehingga yang kita cari juga KPK dari 3 dan 4. Kita cari dulu yang paling kecil, kelipatan yang paling kecil. 3 dan 4, yang kecil 3 ya. Kita cari dulu kelipatan 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 3 15, dan seterusnya sampai panjang kelipatan 3. Lalu kelipatan 4, ada 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 4 16, dan seterusnya sama sampai panjang. Mau diteruskan boleh. Nah, tapi ini kita sudah menemukan angka yang sama. Nah, inilah yang kita sebut dengan KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Kita sudah menemukan 12, sehingga mereka pecahan-pecahan ini kalau mau dijumlahkan sudah memiliki penyebut yang baru, yaitu 12. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, yaitu 12. Nah, apakah boleh, Bu, pembilangnya langsung saya pindah ke sini, 2 saya taruh sini, 1 saya taruh sini? Jawabannya tidak boleh. Nah, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita cari pembilang yang baru. Tadi kita sudah menemukan penyebut yang baru, sekarang kita cari pembilang yang baru. Caranya bagaimana, Bu? Caranya yaitu yang pertama kita fokus ke pecahan yang pertama ini dulu. Caranya yaitu 12 dibagi dengan 3. Aduh, Bu, saya tidak hafal pembagian atau perkalian. Bisa dari sini ya, 12 dibagi 3 berarti 1. 12 ini dibagi 3 berarti 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata 12 dibagi 3 itu hasilnya adalah 4. Selanjutnya, setelah kita bagi, kita apakan? Kita kali dengan pembilang yang lama. Nah, 4 dikalikan dengan 2 berapa hasilnya? 4 dikalikan 2, 1, 2. Oh, ternyata hasilnya 8. Ya, kita sudah menemukan pembilang untuk pecahan yang pertama, yaitu 8/12. Nah, cara yang sama untuk pecahan yang kedua. Kita cari 12 dibagi 4. 12 bagi 4 berapa? 12 bagi 4, 1, 2, 3. Oh, ternyata hasilnya yaitu 3. Nah, sekarang kita kalikan dengan pembilang yang lama. 3 dikalikan 1 yaitu 3. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah menemukan pembilang yang baru untuk pecahan pertama 8/12, untuk pecahan yang kedua yaitu 3/12. Langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan pembilangnya. Karena tadi peraturannya kalau sudah penyebutnya sudah sama baru boleh dijumlahkan.
Nah, tetapi yang boleh dijumlahkan hanya pembilang, jadi penyebutnya tidak perlu dijumlahkan. Nah, di sini kita tadi sudah menemukan pembilang 8 dan 3, sehingga sudah boleh dijumlahkan karena sudah sama. Jadi 8 ditambah 3 hasilnya 11. Untuk yang bawah tetap jadi 11 per 12. Nah, ini adalah cara untuk menjumlahan pecahan. Jadi hasilnya 2 per 3 ditambah 1 per 4 hasilnya 11 per 12. Agar lebih paham, kita lanjut ke pengurangan pecahan. Di sini ada contoh soal 4 per 6 dikurangi 2 per 4. Caranya sama seperti penjumlahan tadi, akan tetapi kalau tadi kan yang di sini operasinya penjumlahan, kalau di sini pengurangan. Cara yang pertama yaitu dengan menyamakan penyebutnya, dengan cara mencari KPK penyebut. Penyebutnya ada 6 dan 4, sehingga kita cari KPK dari 6 dan 4. Kita cari kelipatan yang kecil dulu, yaitu kelipatan 4. Kelipatannya 4 ada 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12, terus ada 16, 20, dan 24. Sedangkan kelipatan 6 ada 6, 12. Nah, ini kita sudah menemukan yang sama, yaitu 12. Tapi misalkan biasanya kalian kalau sudah terbiasa mengerjakan soal pecahan, kalian biasanya langsung cara cepet, maunya cepet, jadinya langsung penyebutnya langsung kalian kalikan 6 dan 4 dikalikan, jadinya pakai yang 24. 24 kan juga sama Bu, ini juga sama. Apakah ini juga disebut KPK? Jawabannya tidak. Kalian tentu masih ingat KPK, kelipatan, persekutuan, terkecil. Jadi kalian harus pakai yang terkecil. Kenapa kok harus pakai yang terkecil? Supaya lebih mudah dalam penghitungannya. Selanjutnya kita sudah menemukan penyebutnya yaitu 12. Penyebutnya sudah sama. Langkah selanjutnya yaitu kita cari pembilangnya. Sama seperti tadi. Di sini ada 6 dan 4 ya. Kita bagi 12 dibagi 6, 12 dibagi 6 1, 2. Oh, ternyata 12 dibagi 6 hasilnya 2. Lalu setelah itu 2 dikalikan dengan pembilang yang lama. Hasilnya yaitu 2 dikalikan 4 hasilnya 8. Kita sudah menemukan untuk pecahan yang pertama. Selanjutnya untuk pecahan yang kedua kita fokus ke sini. 12 kita bagi dengan 4. 12 dibagi 4 bisa dari sini. 12 dibagi 4 1, 2, 3 hasilnya 3. Nah, setelah sudah mendapatkan ini kita kalikan dengan pembilang yang lama. 3 dikalikan 2 hasilnya yaitu 6. Jadi kalau kita sudah menemukan pembilang, kita baru bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu baru boleh kita kurangkan karena penyebutnya sudah sama, yaitu 12. Jadi 8 dikurangi 6 sama dengan 2, yang bawah tetap karena penyebut, jadi hasilnya itu 2 per 12. Nah, 2 per 12 ini apakah masih bisa disederhanakan? Apakah masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama? Jawabannya bisa ya. Jadi yang atas ini bisa kalian bagi 2, yang bawah juga kalian bagi 2, hasilnya jadi 1 per 6. Jadi akan lebih baik kalau kalian menyatakan hasilnya itu dalam bentuk yang paling kecil. Jadi 2 per 12 ini masih bisa disederhanakan. Nah, selanjutnya agar kalian lebih memahami, silahkan kalian kerjakan latihan soal ini. Ini caranya yaitu kalian baca ini berapa bentuk pecahannya. Contohnya ini nomor 1, yang diarsir adalah 1 dari 2 bagian, berarti 1 per 2, ditambah ini yang diarsir 1 dari 3 bagian, berarti 1 per 3. Nah, sama seperti cara yang tadi saya ajarkan, 1 per 2 ditambah 1 per 3, bagaimana caranya tadi sesuai yang langkah-langkah tadi. Dan juga ini ada latihan soal untuk ini penjumlahan dan pengurangan. Bu, soalnya kok banyak sekali, ini untuk 2 hari. Jadi untuk hari ini, tugas hari ini dan tugas besok. Jadi dikumpulkannya terakhir besok. Nah, untuk hari ini cukup itu yang kita pelajari. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat kalian pahami. Sekian
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.